Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai dimohon untuk tekan tombol subscribe dan tinggalkan komentar dengan menuliskan sholawat sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kalian mendengar kisah tentang anak yang memperlakukan ibunya dengan kasar? Apakah kalian percaya bahwa doa seorang ibu bisa menjadi berkah, tapi juga bisa menjadi bencana jika disakiti? Dan, pernahkah kalian membayangkan, seorang anak yang begitu membenci ibunya, hingga menguburkan jasadnya tanpa kafan di halaman rumahnya sendiri? Kisah ini bukan sekadar cerita, ini adalah peringatan, bahwa azab bisa datang kapan saja, kepada siapa saja, terutama bagi mereka yang durhaka kepada ibu kandungnya. Dengarkan cerita ini hingga akhir, karena barangkali ini bisa menjadi pengingat sebelum semuanya terlambat. Malam itu, kabut turun lebih cepat dari biasanya, angin dingin menyusup di antara celah-celah rumah tua yang sudah ditinggalkan sejak bertahun-tahun. Warga kampung menyebutnya rumah Magnarti, tapi sekarang tak ada yang berani menyebut nama itu dengan suara keras. Di depan rumah itu, tepat di balik semak liar, ada gundukan tanah kecil, tidak ada nisan, tidak ada tanda, hanya rumput liar dan batu bata pecah. Dan di sanalah, suara itu kembali terdengar. "Reno, anakku," bisikan itu lirih, nyaris tak terdengar, tapi cukup membuat Pak Ujang yang sedang ronda malam berhenti melangkah. "Astagfirullah," gumamnya sambil mundur perlahan, ia menarik sarungnya erat dan berlari kecil menjauh. Ini sudah malam ketiga ia mendengar suara yang sama. "Pak Ujang, kenapa?" tanya Andi, pemuda baru yang ikut ronda. Pak Ujang tak menjawab, ia hanya menunjuk ke arah rumah itu, napasnya terengah. Andi menoleh, hanya rumah kosong, tapi ada yang mengusik pikirannya. Di balik kabut tipis, seperti ada sesuatu yang bergerak, tangan keriput keluar dari tanah, mencakar pelan udara malam. Beberapa hari kemudian, Andi memberanikan diri bertanya kepada tetua kampung. "Benar, Nak," jawab Pak Karsa, "dulu, ada seorang anak, namanya Reno. Anak satu-satunya Magnarti, pintar, tampan, tapi hatinya keras." Andi menyimak, tak berkedip. Setelah ayahnya meninggal, Reno berubah. Dia malu pada ibunya yang sudah tua, bungkuk, dan sering mengenakan baju lusuh. Pak Karsa menunduk, suaranya pelan. "Suatu hari, Magnarti meninggal, bukan karena sakit, tapi karena sakit hati, karena anaknya mengusirnya dari rumah, dan tak pernah mengucap maaf." "Apa benar dia menguburkan ibunya di situ?" tanya Andi. Pak Karsa mengangguk, "Iya, tanpa kafan, tanpa doa. Malam-malam dia gali tanah itu sendiri." Kabut mulai turun lagi, malam pun datang, dan dari balik tanah yang ditinggalkan, suara itu kembali memanggil. Reno adalah anak tunggal dari pasangan sederhana. Ayahnya, Pak Rusman, meninggal dunia saat Reno baru menginjak usia 14. Sejak itu, Magnarti bekerja keras, menjual kue keliling kampung, hanya agar anak semata wayangnya bisa sekolah hingga tamat. Tapi semakin Reno dewasa, semakin besar pula rasa malu yang tumbuh di hatinya. "Bu, jangan ikut ke sekolah, ya, nanti teman-teman lihat, malu aku," ucap Reno suatu pagi, ketika Magnarti hendak mengantarnya. Magnarti hanya tersenyum, wajahnya penuh kerut, tapi matanya menyimpan harapan. "Ibu cuma mau lihat kamu masuk kelas dengan selamat, no." Reno mendengus, "Udah Bu, pulang aja, gak usah sok perhatian." Di sekolah, Reno dikenal sebagai anak pandai, ia mendapat beasiswa ke universitas di kota. Magnarti bangga, walau harus menahan lapar, menjual apapun yang bisa dijual untuk ongkos anaknya. Tapi saat Reno pulang kampung, sikapnya semakin berubah. Kini ia berdandan rapi, berkemeja mahal, dan membawa pacar dari kota. "Rumah kamu ini, kok bau tanah ya, no?" celetuk pacarnya. Sambil menutup hidung, Reno menoleh sinis pada ibunya. "Bu, gak bisa ya bersihin rumah dikit? Bikin malu aja." Magnarti hanya diam, menunduk, lalu membersihkan lantai dengan kain lusuh yang selalu ia simpan. Malamnya, saat pacarnya tidur di ruang tamu, Magnarti mengetuk kamar. "Reno, ibu masakin kesukaan kamu, ikan asin sama sambal terasi."
Reno membuka pintu dengan wajah marah. Bu, udah jam berapa ini? Ibu ganggu aja, saya malu, tahu gak? Jangan bikin saya malu terus, Bu. Kalau ibu gak bisa jaga sikap, mending pergi dari rumah ini. Kata-kata itu seperti pisau menancap ke hati Magnarti, air matanya jatuh. Kalau itu mau kamu, ibu pergi, suaranya lirih. Reno menutup pintu dengan keras, tak peduli. Keesokan harinya, Magnarti ditemukan tak bernyawa di dapur, tubuhnya lemah, tangannya masih menggenggam sepiring nasi dengan ikan asin di atasnya. Reno tidak menangis, ia hanya duduk, diam, lalu memberi perintah pada dua orang kenalan. Gali tanah belakang, kubur di situ, gak usah ribet, jangan bilang siapa-siapa. Dan malam itu, dimulailah azab yang tak kasat mata. Tanah yang digali buru-buru, tubuh Renta yang tak dikafani, dan doa-doa yang tak pernah terucap dari anaknya sendiri. Di balik tanah itu, suara lirih mulai terdengar. Reno, anakku, ibu masih di sini. Setelah pemakaman diam-diam itu, Reno pergi kembali ke kota, ia tak pernah menoleh ke belakang. Ibu udah gak ada, jadi gak usah dipikirin, katanya pada dirinya sendiri. Di kota, hidup Reno melesat cepat, pekerjaan bagus, gaji besar, rumah mewah, mobil mahal, semua seolah berjalan mulus, tak ada yang tahu, ia pernah menguburkan ibunya sendiri, seperti bangkai binatang. Tapi malam-malamnya tak pernah damai. Di kamar apartemen luasnya, ia mulai sering terbangun di tengah malam, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ibu, maaf bu, renungannya itu tak pernah terdengar, hanya terpendam, karena egonya masih lebih besar dari sesal. Pada malam keempat setelah pemakaman, ia bermimpi. Magnarti berdiri di pojok dapur, tubuhnya lusuh, rambutnya berantakan, wajahnya basah oleh air mata. Ibu masakin ikan asin, ayo makan sama-sama, no. Reno terbangun dengan jeritan, napasnya memburu, jam menunjukkan pukul 12 malam. Dan di meja makan, benar-benar ada sepiring nasi dan ikan asin, masih hangat. Siapa yang naruh ini? Reno mulai kehilangan akal, ia pindah rumah, ganti nomor, ganti mobil, tapi mimpi itu terus mengejarnya. Setiap malam Jumat, suara itu datang. Reno, kamu lupa, ibu belum kamu doakan. Hingga suatu hari, ia jatuh sakit, bukan sakit biasa, tubuhnya lemah, tapi semua hasil pemeriksaan medis menunjukkan ia sehat. Kulitnya menghitam sedikit demi sedikit, seperti terbakar dari dalam, matanya cekung, rambutnya rontok. Dokter tak menemukan penyebabnya. Dan di malam yang sama, di kampung jauh, suara dari balik tanah kembali terdengar. Lebih nyaring, lebih jelas. Reno, anakku, kenapa begini caramu membalas kasihku? Hari-hari Reno makin suram, tubuhnya menghitam, kulitnya kering dan melepuh, seperti dibakar pelan-pelan, padahal tak ada luka terbuka, tak ada api yang menyentuhnya. Ia berobat ke banyak tempat, rumah sakit, dukun, ustadz, semuanya mencoba membantu, tapi setiap malam, suara yang sama datang membangunkannya. Reno, ibu di sini, kamu lupakan aku. Reno mulai bicara sendiri, di depan cermin, ia menatap wajahnya yang tak lagi dikenali. Ini bukan aku, ini bukan tubuhku, ini kutukan. Ia berteriak. Pada malam ke-30 sejak pemakaman ibunya, ia bermimpi lebih jelas dari biasanya. Kali ini Magnarti duduk di atas tanah, di balik rumah mereka di kampung, wajahnya pucat, tubuhnya kotor. Aku belum mandi, aku belum dikafani, aku belum didoakan. No, kenapa kamu begini pada ibu yang melahirkanmu? Reno menangis dalam mimpi itu, ia berlutut, meminta ampun. Maaf bu, maaf, saya hilaf, saya takut. Magnarti menatapnya, matanya kosong. Semua anak bisa salah, tapi tidak semua anak tega mengubur ibunya seperti bangkai, dan lupa berdoa untuknya. Tiba-tiba tanah tempat Magnarti duduk merekah, tubuhnya tertelan ke dalam tanah yang membara. Reno terbangun, tubuhnya menggigil, dan pagi harinya, seluruh kulit di punggungnya mengelupas, seperti habis tersiram air panas. Wajahnya makin rusak, orang-orang mulai menjauh, pacarnya meninggalkannya, teman-temannya pun tak berani lagi datang.
Sampai akhirnya Reno hanya ditemani sepi dan suara dari masa lalu. Ibu masakin ikan asin, kamu belum makan, no. Reno mencoba kembali ke kampung, ingin memperbaiki semuanya, tapi saat ia tiba, rumah itu sudah tinggal puing. Dan gundukan tanah di belakang rumah, kini seperti tidak pernah ada. Tak ada bekas kuburan, tak ada rumput, hanya tanah kering, retak, seperti habis terbakar. Dan saat Reno berdiri di atasnya, kakinya terasa panas, seperti berdiri di atas bara. Ibu, bisiknya, aku pulang. Reno berdiri di halaman belakang rumah masa kecilnya, matanya menatap tanah kosong yang dulu menjadi kuburan ibunya. Tak ada gundukan, tak ada tanda, seolah tanah itu telah menelan semuanya. Ia berlutut, menyentuh tanah itu dengan tangannya. Bu, saya pulang, saya mau minta maaf, saya mau doain ibu. Tapi yang ia rasakan hanya panas, bukan hangat, tapi panas seperti api di bawah kulit. Ia menarik tangannya, melepuh. Reno menangis. Ampuni saya, Bu, saya hilaf, saya takut, saya malu. Angin mendadak berhembus kencang, langit mendung, daun-daun kering beterbangan. Dan dari balik semak yang tumbuh liar, terdengar suara samar. Tangisan perempuan tua, memanggil namanya. Reno, anakku, kamu datang, tapi kamu sudah terlambat. Reno bangkit, ia berlari ke depan rumah, mengetuk pintu tetangga. Pak Ujang keluar dengan wajah pucat. Pak, tolong Pak, saya Reno, anaknya Magnarti. Pak Ujang mundur, astagfirullah, kamu pulang juga akhirnya. Pak, ibu saya salah, saya mau perbaiki semua. Pak Ujang menatap langit, kuburan itu udah gak ada, no udah lama retak sendiri, rumput gak bisa tumbuh, banyak orang lihat, ada tangan keluar dari tanah tiap malam Jumat. Reno menunduk, dadanya sesak. Saya mau gali ulang, saya mau kafanin, saya mau doain. Pak Ujang menggeleng, kamu gak bisa lagi menyentuhnya, no, udah jadi urusan Allah sekarang. Reno terduduk, tubuhnya gemetar, dan dari balik pikirannya, suara ibunya kembali menggema. Lembut, tapi menusuk hati. Ibu sayang kamu, no, tapi kamu tak sempat mengucap maaf, dan ibu pun pergi dengan luka yang kamu beri. Reno menutup wajahnya, air mata bercucuran. Ya Allah, ampuni aku, ampuni ibu. Dan malam itu, tubuh Reno menggigil hebat, panas membakar tubuhnya dari dalam. Dan di saat ia hendak memejamkan mata, suara terakhir yang ia dengar adalah suara pintu dapur terbuka, dan langkah kaki ibunya menuju meja makan, membawa sepiring nasi, dan ikan asin yang masih hangat. Malam itu, langit kampung kelam tanpa bintang, hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing liar yang terdengar dari kejauhan. Reno meringkuk di pojok kamar rumah peninggalan ibunya, tubuhnya panas seperti dibakar, tapi udara di sekelilingnya dingin menggigit. Napasnya berat, matanya merah, kulit di lengannya mengelupas seperti arang yang rapuh. Di meja kecil di sebelahnya, ada segelas air putih dan satu piring nasi dengan ikan asin. Entah dari mana datangnya, dan ia tidak berani menyentuhnya. Suara itu kembali datang, langkah kaki pelan, menyeret sandal tua. Kemudian suara sendok yang jatuh ke lantai. Dan suara ibu. Reno, makan dulu, ibu masak kesukaan kamu. Reno menutup telinga, menggigil. Maaf Bu, saya minta maaf, saya menyesal. Suara itu tetap ada, tak meninggi, tak marah, hanya berulang-ulang. Kamu belum mendoakan ibu, nak, ibu masih di sini. Tiba-tiba, lampu kamar padam, lilin di sudut meja padam ditiup angin tak kasat mata. Gelap menyelimuti, dan dari jendela, wajah Magnarti muncul, pucat, dengan sorot mata sedih. Kamu anak ibu, tapi kamu tinggalkan ibu seperti sampah. Reno menjerit, tubuhnya mengejang, suara tangisnya menggema ke seluruh sudut rumah. Tetangga sebelah mendengar, Pak Ujang keluar rumah, mengetuk pintu. Reno, buka pintunya, no. Tak ada jawaban. Esok paginya, warga menemukan Reno tergeletak di lantai, wajahnya menghitam, tubuhnya kaku. Di sampingnya, sepiring nasi dan ikan asin masih utuh.
Tapi tak ada siapapun yang merasa menaruhnya. Pak Ustadz datang, memandikan jenazah Reno. Saat air menyentuh tubuhnya, aroma anyir bercampur amis keluar dari pori-pori kulitnya. Dan di dahi Reno, muncul goresan samar. Seperti tulisan, "Ibu." Hari itu, hujan turun deras, tak seperti biasanya. Dan saat jenazah Reno dimasukkan ke liang lahat, tanah menolak menelan petinya. Harus digali lebih dalam dari biasa, dan baru setelah azan dikumandangkan, tanah itu bisa ditimbun. Pak Ustadz hanya berkata pelan, "Semoga Allah mengampuninya." Dan semoga doanya sampai kepada ibunya yang dulu dikuburkan tanpa air mata. Hari-hari berlalu, kabar kematian Reno tersebar dari mulut ke mulut, tak ada yang menyangka, anak yang dulu pintar dan sukses di kota, berakhir seperti itu. Rumah peninggalan Magnarti dibiarkan kosong, tak ada yang berani menempatinya. Warga sering melihat lampu dapur menyala sendiri di malam hari, dan aroma ikan asin menyeruak dari jendela yang tertutup debu. Pak Ustadz datang suatu sore, berdiri di halaman belakang, menatap tanah kering yang dulu disebut sebagai kubur Magnarti. Ia berdoa, menunduk lama, kemudian memanggil beberapa warga. "Kita harus selesaikan ini bukan hanya tentang jasad yang dikubur tanpa kafan, ini tentang doa yang tak pernah terucap, tentang anak yang pergi tanpa restu ibunya." Warga menggali tanah itu perlahan, hati-hati, dan benar ditemukan tulang belulang tua. Masih utuh, masih dalam posisi meringkuk, tanpa kain kafan. Pak Ustadz menangis, "Astagfirullah, ini bukan kuburan, ini penyesalan yang dikubur hidup-hidup." Mereka memandikan sisa jasad Magnarti, mengkafaninya, menyolatkan, dan menguburnya kembali di pemakaman umum, dengan semua doa yang dulu tak sempat dikirimkan oleh anaknya sendiri. Malamnya, salah satu warga bermimpi. Magnarti tersenyum, wajahnya bersih, ia berdiri di bawah pohon besar, menatap langit. "Terima kasih, akhirnya saya bisa istirahat, anak saya memang salah, tapi saya sudah maafkan dia sejak pertama ia menolak peluk saya." Dan setelah malam itu, rumah itu tak lagi menyimpan suara tangisan, tak ada lagi aroma ikan asin di udara. Tak ada lagi suara langkah dari dapur. Hanya ketenangan. Kisah Reno pun menjadi pelajaran bagi setiap anak di kampung itu. Bahwa seorang ibu bisa memaafkan. Tapi Allah tak akan tinggal diam pada doa yang tak pernah dilantunkan.